Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya habis liburan kemarin? Seru nggak? Seru dong Bu. Ya udah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Coba Ahmad Sumarji ada. Anu Bu, tadi katanya masih ke belakang. Oh iya. Kusnandi. Anu Bu, apa ikut LPI? Oh iya. Berarti hari ini yang nggak masuk Ahmad Sumarji sama Kusnandi ya? Ya. Ya. Eli kemarin kemana nggak masuk? Kemarin sakit perut Bu. Oh iya. Tapi suratnya nggak nyampe loh ke Ibu. Masa sih Bu? Iya. Ya beneran. Bikin surat lagi Bu. Ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu mau tanya tentang pembelajaran di 2 pekan minggu lalu. Iya. Itu kan kita membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Siapa yang masih ingat tentang ayat yang Ibu jelaskan pada saat membahas tentang kewajiban Saya menuntut Bu. ilmu? Iya, dibacakan. Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fahsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansuzuz yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Artinya juga Bu. Iya, baca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Berarti kita wajib untuk menuntut Ilmu. Tapi anak-anak, ilmu tanpa akhlak itu juga bukan apa-apa. Ya. Ilmu harus disertai dengan Akhlak. pintar. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hormat kepada orang tua. Bisa dilihat slide-nya. Ya Bu. Ya. Siapa yang ingat hadis tentang orang tua yang paling familiar? Tahu Bu. Ridullah fi ridul walidain, walidain. subtullah fi subtul walidain. Langsung aja kita lihat ya slide selanjutnya itu tentang dalil nakli yang dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Coba Eli dibaca suratnya. Bentar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
itu yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Siapa yang ngerti maksud dari dalil ini apa? Saya Bu, Iya, gimana? Bu, kayak biasanya ya Bu kan disuruh nih sama ibu itu nggak boleh bilang bentar gitu. Terus kalau gitu capek gitu kan nggak boleh ya Bu. Iya, betul. Jadi misal nih kayak Eli tolong beliin garam di warung. Terus Eli bilang, iya disuruh-suruh terus. Berarti kan itu termasuk perkataan yang kurang baik. Seharusnya gimana coba? Iya Bu, ini jalan. Iya, pintar. Terus kita lihat tentang hadis dari hormat kepada orang tua, yang artinya bahwasanya ia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang kepadamu untuk meminta petunjukmu. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah engkau memiliki ibu? Lalu beliau menjawab, ya. Dan Rasulullah menjelaskan, menetaplah dengannya, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi dari hadis ini sudah sangat menjelaskan betapa mulianya orang tua, betapa mulianya ibu, dimana kita harus mementingkan orang tua dulu dibandingkan hal apapun. Ibaratnya Tuhan, orang tua, baru hal lain. Ya, betul. Pernah ada sebuah cerita tentang Uwais Al-Qarni. Siapa yang pernah ingat tentang cerita itu? Nah, cerita tentang Uwais Al-Qarni itu dimana dia tuh punya cita-cita yang sudah lama ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi sewaktu-waktu ibu dari Uwais Al-Qarni itu sedang sakit keras. Namun suatu ketika Uwais Al-Qarni memiliki waktu yang cukup senggang untuk menemui Rasulullah. Akhirnya Uwais Al-Qarni minta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Akhirnya ibunya memberikan izin. Lalu Uwais Al-Qarni pergi ke rumah Rasulullah, dan ternyata tiba di rumah Rasulullah itu sedang tidak ada di rumah, melainkan sedang ada di medan perang. Tapi berhubung Uwais Al-Qarni ingat tentang pesan ibunya yang mengatakan untuk tidak berlama-lama di sana, berhubung ibunya sedang kurang sehat, akhirnya Uwais Al-Qarni langsung izin kepada Siti Aisyah untuk pulang dan menitipkan salamnya kepada Rasulullah. Dari cerita Uwais Al-Qarni ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebesar-besarnya keinginan kita tanpa ridhonya orang tua itu tidak berarti apa-apa. Bahkan untuk menemukan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Coba ibu mau tanya ya, siapa di sini yang bisa memberikan contoh tentang perilaku mulia terhadap orang tua? Coba. Saya Bu. Ya, gimana? Contohnya kayak kita membantu ibu, membantu memasak, terus habis itu nyapu-nyapu, membersihkan tempat tidur. Ya, terus kita membantu orang tua deh Bu. ya, kalau misal itu kan kalau orang tuanya ada. Iya. Gimana kalau orang tuanya
udah tidak ada, coba gimana? Mendoakan kedua orang tua. Iya. Terus habis itu kita apa? Kalau kita ngasih sedekah ke orang terus atas nama orang tua kita bisa. Ya, bisa. Itu kita berarti beramal untuk orang tua kita. Iya. Ya. Terus ya anak-anak, jangan lupa kita juga saat kita diberikan nasihat kepada orang tua, kita harus mendengarkan segala nasihatnya. Misal memang tidak sesuai dengan keinginan kita nih, Eli jangan keluar, nanti kamu kenapa-napa. Padahal kamu yakin kamu gak akan kenapa-napa di luar. Coba kamu bilang, Bu, bilanglah dengan perkataan yang baik, Bu, Eli nggak bakal kenapa-napa di luar karena kan Eli dijagain sama Om, gitu kan. Bisa kan menggunakan bahasa yang baik. Iya. Ya, terus kalau misalkan orang tua kita tidak ada, tadi kan Eli bilang kita mendoakan, Iya. terus beramal untuk atas nama orang tua. Bisa juga kita dengan cara melanjutkan cita-cita orang tua kita. Iya. Ada sebuah cerita tentang kedua orang tua yang mempunyai cita-cita ingin menjadi tahfiz, Iya. tapi berhubung dapat rezeki dari Allah, dikaruniai seorang anak, akhirnya dua pasutri itu, pasangan suami istri itu tidak bisa melanjutkan cita-citanya untuk menjadi tahfiz dikarenakan dia harus fokus untuk mendidik anaknya ke jalan yang lebih baik. Tapi orang tua itu ingin sekali cita-cita itu tercapai dan berharap anak itu bisa melanjutkannya. Namun di tengah perjalanan ternyata Allah sayang sama orang tuanya dan akhirnya Allah ambil orang tuanya itu. Nah, kita sebagai anak yang baik, yang hormat terhadap orang tua, kita bisa melanjutkan cita-citanya dengan cara kita melakukan apa yang orang tua kita mau. Ya, emang karena orang tuanya itu mau kita jadi tahfiz, fokuslah kita berada di bidang tahfiz Quran. Insya Allah amalnya untuk amal ibadahnya diterima sama Allah tentang orang tua kita, dan pahalanya juga ngalir ke orang tua kita, dan itu juga sangat bermanfaat pastinya untuk diri kita sendiri, ya kan? Ibu. Ya, betul. Coba Ibu mau tanya ya, Iya, Bu. siapa di sini yang pernah ninggalin orang tuanya gara-gara lagi marah? Enggak, Bu. Kenapa kok kamu berpikir untuk tidak meninggalkannya? Ya karena kalau salah ya udah aku salah, Bu. Dia Betul begitu. sekali, Eli. Apa dimarahin nih terus langsung pergi kan itu perbuatan tidak baik, Bu. Iya, betul. Coba Ibu mau tanya ya. Iya. Misal nih, ada kedua orang tua yang Masya Allah tidak berada di jalannya. Misal kita beda agama, antara orang tua dan anak beda agama. Terus tanggapan Eli terhadap orang tua Eli misalkan beda agama itu seperti apa? Ya toleransi, Bu. Ya, toleransinya seperti apa? Saling mengingatkan lah ketika beribadah. Terus habis itu habis itu kayak ya menghormati aja sih, Bu. Kalau orang tua minta tolong apa suruh, kan ada sih, Bu, ada beberapa hal yang kaum muslim tidak boleh melakukan hal yang dilakukan oleh non muslim. Ya. Nah, kita saling mengingatkan. Terus habis itu kan kadang orang tua sering lupa nih, Bu. Ya. Terus kita mengingatkannya dengan
dengan perkataan yang baik. Ya. Kadang kan makanan kita sama minuman kita berbeda kan, Bu. Ya. Terus orang tua nih lupa, terus kita kasih tahu nih contoh ke bapak, Pak, ini itu Pak, kan Eli nggak boleh makan ini, jadi agak disingkirin ya Pak. Betul sekali. Berarti intinya dari situ sesuai dengan hadis Rasulullah tentang ridullah fi ridul walidain, subtullah fi subtul walidain. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Berarti sudah sangat jelas bahwa kita harus sangat menghormati orang tua lebih dari apapun. Bahkan sekedar teman atau keluarga lainnya atau kakak kita sendiri, tetap orang tua itu yang paling utama. Tapi anak-anak, berhubung kalian di sini sudah masuk tahap remaja, berarti kalian sudah mengenal apa artinya orang yang sudah menikah atau orang yang sudah mulai dewasa. Nah, ibu mau menjelaskan bahwa tanggungan seorang laki-laki itu seumur hidup kepada ibunya, sedangkan tanggungan perempuan kepada orang tuanya berakhir ketika adanya akad atau beralihlah tanggungan orang tua ke anak perempuan itu setelah akad. Jadi anak perempuan itu setelah menikah tanggung jawabnya adalah suaminya. Sedangkan kita sebagai perempuan itu tidak boleh cemburu ketika suami kita nanti akan fokus kepada ibunya, misal ibunya lagi sakit, dia mondar-mandir ke rumah orang tuanya. Kita sebagai istri juga tidak boleh cemburu, karena suatu ketika kita nanti akan menjadi ibu yang akan mempunyai anak laki-laki, dan tentunya orang tua pasti sangat ingin mendapatkan perhatian dari anaknya. Ya, dari tadi kan ibu sudah banyak bertanya. Coba dari anak-anak apa ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya. Sudah cukup paham. Nah, kita lihat slide selanjutnya ya, tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Coba dibaca bareng-bareng ya. Yang pertama, penghapus dosa. Nah, penghapus dosa itu dijelaskan pada sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa besar itu akan bisa diampuni? Lalu Rasulullah bertanya, apakah kedua ibu dan bapakmu masih hidup? Lelaki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah kau punya saudara dari ibu? Terus orang itu menjawab, iya punya gitu. Nah, maka Rasulullah itu menjelaskan lagi, berbaktilah dirimu kepadanya. Berarti tanpa adanya orang tua kita bisa berbakti kepada saudara-saudara sebagai penghapus dosa besar kita. Selanjutnya, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Itu juga dijelaskan pada sebuah hadis Rasulullah tentang siapa saja yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada ibu dan bapaknya dan memelihara silaturahmi. Itu dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, itu akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Tidak lupa ya anak-anak, bahwa bumi itu berputar. Sewaktu-waktu apa yang kita lakukan itu akan dilakukan orang lain terhadap kita.
Dimana kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak keturunan kita juga akan berbakti kepada kita. Dimana terdapat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, janganlah kalian mengganggu wanita milik orang lain. Niscaya wanita milikmu tak akan diganggu orang. Dan berbaktilah kepada ibu dan bapak kalian, agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah memaafkannya, baik ia salah ataupun benar. Jika tidak ada yang mengamalkannya, maka ia tidak akan mendatangi al-yaud atau sebuah danau di surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang terakhir, dimasukkan ke dalam surga. Berarti kan pada keutamaan ini sudah sangat jelas di mana orang yang berbakti kepada orang tuanya sudah pasti masuk surga, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, dan ridallah fi ridal walidain, sutullah fi sutul walidain. Ya. Nah, setelah ini, oh ya anak-anak, jangan lupa orang tua kita itu tidak hanya di rumah, melainkan juga di sekolah, yaitu guru kita. Guru merupakan orang yang memberikan pengetahuan, baik dengan cara membaca, menghitung, dan berpikir, serta melakukan sebuah penelitian bagi tingkat tinggi atau tingkat yang teratas, di mana guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak tinggi kepada anaknya, kepada anak-anak muridnya. Ia juga memberikan pengetahuan di sekolah dan juga memberikan bimbingan jika dibutuhkan di luar sekolah. Dan untuk yang terakhir kita lihat tentang hikmah. Coba dilihat slide-nya. Hikmah yang bisa diambil ketika kita berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Selanjutnya ada apabila orang tua kita ria atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridho. Dan selanjutnya, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang terakhir, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Serta berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nah, anak-anak, untuk pertemuan ini Ibu rasa cukup. Nanti catatan yang tadi dicatat bisa dikumpulkan, itu jadi review untuk pertemuan kita kali ini, dan akan masuk ke dalam nilai tambahan kalian. Terus untuk tugas minggu selanjutnya, dibuka LKS-nya halaman 25. Sudah, Bu. Ya, nih yang bagian ini itu bagian esai. Ya. Dikerjakan nomor 1 sampai 5 saja. Ya, Bu. Tapi mengerjakannya di kertas folio ya. Oke, Bu. Dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Terus untuk pertemuan selanjutnya dibaca bukunya. Kita akan membahas tentang akhlak mulia dalam berorganisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu, cukup. Sudah ya. Ya udah, kita tutup. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih anak-anak. Kurang
kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.